Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3 halaman 6 materi bahasa Indonesia dan PKN. Pertama, kita belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu, yaitu menjelaskan letak rumah pada denah. Sebelumnya kamu telah belajar tentang letak rumah. Kosakata apa yang berkaitan dengan letak rumah? Nah, kosakata yang berkaitan dengan letak rumah pada denah itu antara lain di depan rumah, di belakang rumah, sebelah kanan, dan di sebelah kiri. Nah, selanjutnya dibuka LKS halaman 21. Di sini ada suatu teks bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Bermain ke rumah paman di desa. Libur sekolah telah tiba. Yoga bersama keluarganya berkunjung ke rumah paman di desa. Desa paman terletak di lereng gunung. Udara di desa paman sangat sejuk dan segar. Sekitar rumah paman terdapat hamparan sawah dan perkebunan yang luas. Paman mempunyai sawah yang luas. Sawah paman ditanami padi dan sayur-sayuran. Sawah paman sangat subur. Yoga senang bisa ke rumah paman. Paman selalu mengajak Yoga bermain ke sawahnya. Nah, setelah kamu membaca teks di atas, itu kamu dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan. Apa aja? Di sini ada kosakata, ada dalam tabel. Yang pertama ada lereng. Lereng itu maknanya adalah sisi atau bidang tanah yang landai atau miring. Itu biasa disebut dengan lereng. Lalu selanjutnya ada gunung. Gunung itu adalah bukit yang sangat besar dan tinggi. Tingginya lebih dari 600 meter. Lalu selanjutnya ada sawah. Sawah adalah tanah yang dikelola untuk pertanian padi. Lalu padi, terakhir padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras. Nah, itu merupakan kosakata yang kita temui dalam bacaan di atas. Selanjutnya kita belajar PKN. Dibuka halaman 10 materinya, mari kita baca bersama-sama. Di sini ada judul keberagaman tugas di rumah. Masing-masing anggota keluarga itu memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas masing-masing anggota keluarga itu berbeda-beda. Setiap anggota keluarga melaksanakan tugas sesuai kemampuannya. Dalam melaksanakan tugas diperlukan sikap kerjasama. Dengan kerjasama, semua pekerjaan di rumah dapat diselesaikan dengan cepat. Sikap bekerja sama dan berbagi pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, contoh-contoh tugas anggota keluarga di rumah itu antara lain, di sini ada tugas ayah, itu mencuci kendaraan, lalu memperbaiki rumah yang rusak, membersihkan kebun, memotong dahan pohon, membantu anak-anaknya belajar. Ini merupakan tugas ayah di rumah. Dihafalkan ya. Kurang lebih ada 5 poin. Lalu selanjutnya di halaman 11 ada tugas ibu di rumah, yaitu antara lain menyiapkan sarapan, memasak makanan, membersihkan rumah, mencuci piring, dan membantu anak-anaknya belajar. Dan terakhir nih tugas kalian sebagai anak di rumah. Tugas anak di rumah yaitu membantu ibu mencuci piring, membantu ibu menyiapkan makanan, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci kendaraan, dan membantu saudara belajar. Nah, antara lain tugas-tugasnya setiap anggota keluarga itu berbeda-beda, sehingga kalian harus memahami setiap tugas masing-masing anggota keluarga tersebut. Selanjutnya dibuka halaman
19. Dibuka halaman 15 terlebih dahulu. Di sini ada perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Nah, di sini ada gambar berupa tiga gambar yang berisi tentang contoh perilaku santun terhadap anggota keluarga. Antara lain yang pertama itu berkata sopan kepada kedua orang tua. Jadi kalian harus berkata sopan kepada kedua orang tua maupun kepada orang yang lebih tua. Lalu di gambar kedua ini merupakan contoh perilaku santun, yaitu berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Jadi dibiasakan sebelum berangkat ke sekolah itu harus berpamitan kepada kedua orang tua. Lalu di gambar ketiga menemani adik belajar. Ini merupakan perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Lalu selanjutnya buka halaman 19. Di sini ada perilaku sesuai sila kedua Pancasila terhadap saudara dan teman. Kita hendaknya bersikap santun dan adil terhadap teman dan saudara. Kita tidak boleh membedakan saudara dan teman, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan bersikap santun dan adil, kita akan disayang saudara dan teman. Bersikap santun dan adil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Di sini berikut ada gambar-gambar contoh perilaku sesuai pengamalan sila kedua. Gambar yang pertama itu tidak membeda-bedakan teman dan saudara. Jadi bermain dengan rukun, tidak membeda-bedakan teman maupun saudara. Lalu pada gambar kedua itu saling membantu teman yang kesulitan belajar. Jadi jika kalian sedang belajar kelompok maupun belajar bersama, itu sebaiknya kalian saling membantu teman yang kesulitan belajar. Lalu pada gambar ketiga, saling membantu teman yang terkena musibah. Pada gambar terakhir, bersikap sopan dan adil terhadap teman dan saudara. Ini merupakan contoh perilaku pengamalan sesuai sila kedua Pancasila. Cukup sekian materi PKN dan Bahasa Indonesia di pertemuan hari ini. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.